Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Dogecoin teman-teman ya. Nah, kira-kira ada info menarik apa sih mengenai Dogecoin? Nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di CoinMarketCap atau CMC ya. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai update news Dogecoin ya, kita cek and recheck dulu nih mengenai kondisi market saat ini. Oke, di mana saat ini Bitcoin terpantau mengalami pertumbuhan 8,85%. Tepatnya Bitcoin saat ini berada di 19,9 ribu US dollar teman-teman ya. Oke, jika kalian lihat ya, tentunya semua itu berakibat kepada altcoin semua ya teman-teman ya. Hampir semua mengalami pertumbuhan. Oke. Nah, oke, untuk Dogecoin sendiri teman-teman saat ini mengalami pertumbuhan hingga 12,54% ya. Tepatnya saat ini Dogecoin itu berada di area 0,05 dolar teman-teman. Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya, kalian bisa lihat Dogecoin mengalami pertumbuhan hingga 72,46% teman-teman. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri ya, untuk chartnya itu hijau royo-royo ya. Kira-kira ada apa sih Dogecoin hingga sampai tumbuh seperti ini ya? Tentunya karena memang harga Bitcoin saat ini mengalami pertumbuhan ya, serta tentunya Dogecoin terkena sentimen positif teman-teman. Nah, kira-kira ada apa sih mengenai Dogecoin ini? Yuk kita kepoin. Nah, oke teman-teman, di sini dikutip dari CoinMarketCap teman-teman. Oke, jadi sebelumnya teman-teman ya, Didi akan membahas ya bahwa gara-gara Elon Musk itu mendukung Dogecoin teman-teman ya. Elon Musk itu terkena gugatan dari seorang investor ya yang bernama Kate Johnson nih teman-teman ya. Jadi Kate Johnson ini menggugat Elon Musk sebesar 258 miliar US dollar teman-teman ya. Menurut investor Kate Johnson ini ya, Elon Musk itu katanya memainkan peran penting nih dalam menjalankan skema Ponzi atau piramida Dogecoin katanya teman-teman ya. Nah, di sini dokumen pengadilan yang diajukan di New York ya oleh si investor Kate Johnson ini ya. Dokumennya itu menyatakan bahwa katanya Elon Musk itu menggunakan alasannya sebagai orang terkaya di dunia untuk mengoperasikan dan memanipulasi skema piramida Dogecoin untuk keuntungan eksposur dan hiburan teman-teman ya. Dimana setelah hal itu terjadi ya, Doge itu melonjak hingga 18.000% ya waktu tahun lalu teman-teman ya, dan akhirnya sekarang SOR teman-teman. Nah, karena SOR-nya ini teman-teman ya, di sini investor yang bernama Kate Johnson ini menuntut Elon Musk sebesar 258 miliar nih gara-gara kerugiannya. Nah, ini kan lucu ya, konyol gitu teman-teman ya. Kenapa dengan kerugiannya dia ya, dia itu malah menuntut si Elon teman-teman ya. Harusnya dia sebelum investasi dia itu harusnya riset dulu teman-teman, bagaimana kondisi kripto saat ini ya teman-teman ya. Dan harusnya dia itu doyuan riset dong sebelum memasukkan dananya ke Dogecoin ya. Dia itu juga harus memahami dong karakter pasar cryptocurrency itu seperti apa, apakah fluktuatif atau tidak gitu teman-teman ya. Jangan sampai setelah dia menggelontorkan dana dan dia kehilangan banyak uang lalu dia menyalahkan Elon Musk gara-gara Elon Musk itu mendukung Dogecoin. Nah, ini kan dalam tanda kutip konyol gitu teman-teman. Kenapa dengan kerugiannya dia malah menyalahkan orang lain? Bahkan Billy Markus teman-teman ya, seorang pendiri dari Dogecoin yang dia itu sebenarnya tidak support banget terhadap Dogecoin ya. Billy Markus tuh mengatakan bahwa si penuntut itu melakukan gugatan yang sangat bodoh katanya teman-teman. Ini menurut Billy Markus teman-teman. Oke, ya jadi memang intinya ya, sebelum kita berinvestasi atau melakukan keputusan teman-teman ya dengan menggelontorkan uang ya, harusnya kita riset dulu dong ya. Jangan sampai kita menggelontorkan uang ya tanpa kita melakukan riset terlebih dahulu teman-teman ya. Nanti ujung-ujungnya kejadiannya seperti Kate Johnson ini teman-teman. Giliran dia loss banyak, dia nyalahin orang gitu loh teman-teman ya. Padahal apa hubungannya dengan Elon Musk ya? Masalah Elon Musk dukung Doge atau tidak mah terserah Elon Musk gitu teman-teman. Namun memang dari dulu Elon Musk itu sepertinya jatuh cinta ke Doge gitu teman-teman ya. Jadi untuk permasalahan ini sih sebenarnya kalau menurut Didi pribadi, ini si investornya nih yang harus doyuan riset sebelum memasukkan dananya ke Dogecoin ya. Jadi intinya begitu. Oke, next berita berikutnya. Nah, oke teman-teman, di sini dikutip dari YouTube Today ya, dimana Elon Musk membeli lebih banyak Dogecoin teman-teman. Oke.
Dan Alec Dobia mengatakan CEO Tesla Elon Musk ya tidak kehilangan minatnya pada Dogecoin meskipun ada koreksi harga besar-besaran teman-teman ya. Oke, jadi memang kalau melihat kondisi market Bitcoin saat ini ya memang koreksi besar-besaran cukup terjadi di Bitcoin ataupun di altcoin ya termasuk Dogecoin teman-teman. Oke, namun di sini ya teman-teman, Elon Musk itu tidak henti-hentinya menyatakan dukungannya terhadap si koin meme Dogecoin ini teman-teman ya. Oke, bahkan sebelumnya kita tahu ya Dogecoin itu sudah dipergunakan untuk alat pembayaran merchandise di perusahaan Tesla milik Elon ini ya, dan keduanya Dogecoin juga sudah digunakan sebagai alat pembayaran merchandise di perusahaan SpaceX-nya. Dan yang kemarin terbaru itu yang sudah diinfokan ya di news Shiba Inu teman-teman ya, di mana Shiba Inu, Doge dan BTC itu diterima oleh maskapai penerbangan murah utama di Eropa teman-teman ya, yaitu maskapai Vueling ya, yang sudah bekerja sama dengan Universal Air Travel Plan atau UATP teman-teman ya, dan dia itu juga sudah bermitra dengan BitPay. Makanya di sini Shiba Inu dan Dogecoin serta Bitcoin ya diterima sebagai alat pembayaran dari maskapai Vueling teman-teman ya. Dan ini sebenarnya udah diinfokan ya di video Didi sebelumnya yang membahas Shiba Inu. Oke. Nah, di sini teman-teman ya pada 19 Juni kemarin teman-teman, si Elon Musk itu juga men-tweet nih, saya akan terus mendukung Dogecoin teman-teman ya. Ini tweetan Elon Musk terbaru teman-teman ya pada 19 Juni kemarin. Oke, dan di sini pada 21 jam yang lalu teman-teman ya, dimana si Tajo Crypto juga mengomentari ya sepertinya dari tweetan Elon Musk bahwa katanya dukungan Elon Musk adalah satu-satunya hal yang membuat Dogecoin terus berjalan. Elon Musk tahun lalu menarik dukungannya untuk Bitcoin ya dengan alasan masalah lingkungan ya, dan jika dia berhenti mendukung Dogecoin itu mungkin akan runtuh katanya teman. Doge telah menolak untuk membangun utilitas apapun, semuanya tergantung pada Elon Musk. Doge membutuhkan utilitas teman. Jadi memang benar banget yang dikatakan oleh Tajo Crypto ini ya teman-teman. Intinya Doge di sini tuh membutuhkan utilitas. Dan bahkan di sini untuk pendiri dari Dogecoin ya atau Billy Markus teman-teman itu dia itu juga tidak support dengan Doge atau koin ciptaannya teman. Makanya di sini si Tajo Crypto itu mengungkapkan bahwa saat ini ya masa depan Doge itu tergantung Elon Musk teman. Karena Elon Musk itu adalah orang satu-satunya yang bisa menciptakan utilitas untuk Dogecoin teman-teman ya, yang sudah disebutkan tadi ya, sudah dibuat untuk pembelian merchandise di Tesla, SpaceX ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kedepannya jadi ya untuk Dogecoin bisa dijadikan pembayaran di Twitter ya teman-teman, melalui Twitter Blue-nya itu teman-teman ya. Oke, lalu bagaimana kondisi chart si Dogecoin bang? Langsung kita kepoin jadi shot. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Trading Views ya, dimana di sini Doge per Tether di time frame 1 hari teman-teman. Oke, jadi kalau kita melihat dari keadaan kondisi market saat ini ya, yang benar-benar belum stabil teman-teman ya, bahkan banyak sekali gempuran atau sentimen negatif terhadap induk kripto atau Bitcoin teman-teman. Hal ini tuh juga menyebabkan ketidakstabilan ya terhadap altcoin juga ya, termasuk si koin meme Dogecoin ini teman-teman. Kalau ada yang bertanya bang, apakah Doge itu akan terus turun bang ya? Jadi kalau untuk saat ini teman-teman ya, peluang turun dan peluang untuk naik itu lebih besar peluang untuk turun teman-teman ya. Meskipun saat ini mengalami kenaikan ya, itu akan cenderung sideways aja teman-teman ya. Karena memang rata-rata ya garis MA10, MA30 itu masih di atas candlestick. Kalian bisa lihat di sini ya. Teman-teman, yang garis merah dan garis kuning itu masih menjadi resisten kuat ya untuk hampir semua altcoin teman-teman ya. Makanya dibilang di sini untuk peluang penurunan dan peluang kenaikan itu lebih cenderung besar peluang untuk mengalami penurunan teman-teman ya. Saat ini ya kondisi dari Dogecoin teman-teman ya, itu saat ini dia mengalami sideways setelah dia sudah membuat support terbarunya di level 0,049 teman-teman ya. Dia itu mengalami kenaikan karena memang induk kripto juga mengalami kenaikan ya. Dan saat ini Dogecoin juga mendapat sentimen positif ya teman-teman ya dari dukungan Elon Musk yang ditweet pada tanggal 19 kemarin teman-teman. Nah, kalau misalkan Bitcoin ini memang akan turun lagi teman-teman, tentunya dia itu akan kembali ke histori support sebelumnya teman-teman ya. Nah, di sini dia akan menggaris support di sini nih. Dan ini adalah support yang sudah dibuat Dogecoin sebelumnya teman-teman ya. Nah oke, jika Dogecoin itu memang mengalami penurunan teman-teman ya, dan dia itu
bisa membreakdown area sekitar 0,049 yang area support yang sudah dibuatnya kemarin teman-teman ya. Oke, di sini ada kecenderungan si Dogecoin itu akan mengarah ke support berikutnya itu di level sekitar 0,0042 teman-teman ya. Nah, Didi berharapnya teman-teman ya nggak ada sentimen-sentimen negatif lagi ya terhadap Bitcoin teman-teman ya, karena itu akan mempengaruhi semua altcoin termasuk koin meme seperti Dogecoin ini teman-teman. Oke, nah ketika sentimen itu datang teman-teman ya, Dogecoin juga bisa membreakdown area 0,42 ya. Ada kemungkinan Dogecoin ini akan mengarah ke level 0,0025 ya. Dan kemungkinan terburuknya ya Dogecoin itu akan mengarah ke level 0,015 teman-teman ya. Jadi ini baru kemungkinan terburuknya ya. Jadi akan mengarah ke area sini nih. Oke. Namun sebelumnya ketika si Dogecoin itu tidak berhasil membreakdown area 0,004 ini teman-teman ya, masih ada kecenderungan Dogecoin itu sideways aja teman-teman ya di area-area sekitar 0,004 dan 0,05 teman-teman ya. Jadi masih akan sideways aja di area sini teman-teman. Oke, karena memang di area 0,04 ini adalah support kuat teman-teman ya, dan ini historis sebelumnya juga banyak shadow ya yang terbentuk di sini teman-teman ya. Ada 1 2 teman-teman ya di area 0,04 ini ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah support kuat dari si Dogecoin teman ya. Mudah-mudahan tidak bisa terbreakdown ya, karena kalau bisa terbreakdown potensi penurunannya juga cukup tajam ya, dari mulai 0,3 sampai ke 0,1 gitu teman. Oke, jadi itu aja teman ya untuk updatean mengenai si Dogecoin teman-teman. Dan di sini juga tetap ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.